Masih bersama kami di Presisi Siang, kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Untuk kedua kalinya, kantor Kejaksaan Manhattan, New York berhasil menemukan benda-benda antik asal Indonesia. Nilainya mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Benda berupa patung tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Kejaksaan Negeri Manhattan, New York baru-baru ini berhasil menemukan artefak antik asal Indonesia yang dicuri dan dijual dalam perdagangan ilegal oleh sindikasi kejahatan barang antik internasional. Ketiga barang antik dalam bentuk patung ukiran purbakala ini diperkirakan mempunyai nilai total seharga 450 ribu dolar atau sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. This is the result of a many years long criminal investigation into, among others, the infamous trafficker Subhash Kapoor, who trafficked antiquities from Indonesia, Myanmar, Cambodia, Thailand, India, Pakistan, and Afghanistan. Ketiga barang antik ini berupa patung Buddha bertahta perunggu berukuran 11,75 hingga 8 inch, Dewa Wisnu berukuran 4 hingga 10,5 inch, dan satu ukiran batu berukuran sekitar 18 hingga 12,5 inch. Repatriasi barang-barang antik ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui KJRI New York dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota New York dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seremoni penyerahan artefak ini dilakukan di kantor kejaksaan di area Lower Manhattan. Kita terus berkoordinasi dengan DA's Office in New York untuk dapat membawa benda-benda berharga ini ke Indonesia, dan kemungkinan besar saya sendiri yang akan membawa dan akan kita sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri dan setelah itu ke Kementerian Kebudayaan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat indah bagi ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun ini. Ketiga artefak ini dikemas secara khusus oleh tim KJRI New York dan akan dikirim melalui jalur khusus ke Indonesia. Naratama, VOA, New York. Sementara itu, warga Arab yang telah bermigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu. Namun mereka masih menghadapi prasangka di negeri Paman Sam tersebut. Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan berupaya menghapus persepsi negatif. Berikut ini liputan Rio Tuasikal dari VOA. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif. The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exists in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this, but also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial.
Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.